Nah, goals repent itu adalah berkelimpahan tuh dari 3 sisi. Jadi bukan kekayaan tok ya teman-teman ya, tapi kelimpahan itu dari 3 pilar. Yang pertama adalah dari berkelimpahan secara materi. Yang kedua adalah dari emosi positif atau emosi tinggi, vibrasi tinggi, ya, ketenangan batin, damai dan bahagia. Yang ketiga kedekatan dengannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman butuh ketiganya ini, Oke, begitu ya teman-teman, kita cukupkan untuk bahas buku Repent 21 hari. Nah, kita akan bahas Loa. Teman-teman semuanya, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Loa. Nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik dan belum pernah kita bahas akan bacakan nih ya. Nah, langsung saja masuk nih Om. Loa, itu apakah Loa itu berbahaya kalau diniatkan nggak bagus? Dan apakah Loa misalnya, aku pengen dia cerai biar itu suaminya Gayung Lope itu bisa nikah sama gue gitu. Nah, apakah itu bisa terjadi? Itu kan sebuah afirmasi, Mas. Ya, yang pasti ketika praktek Loa itu tetap harus rendah hati ya. Apapun keinginan teman-teman, ada Sang Maha Berkehendak. Maka kalau ini nggak dimiliki, orang bisa ateis. Orang bisa merasa nggak butuh Tuhan lagi. Toh saya tinggal Loa aja, tinggal afirmasi aja, tinggal menggunakan kekuatan pikiran tercapai. Ada titik di mana nanti Anda akan dididik olehnya bahwa semua itu terjadi karena ada kehendakku gitu. Jadi apa bedanya Loa dengan sekedar berhayal? Oke, Loa dan berhayal. Jadi Loa itu ada action. Kalau berhayal itu ya hanya diem-diem aja. Contoh nih, membayangkan rumah, membayangkan mobil. Contoh sederhana, membayangkan mobil aja lah. Anda membayangkan mobil merek A. Anda perlu searching loh, mobil A ini harga berapa. Anda perlu cek ke dealer atau ke pameran. Anda perlu misalkan test drive atau sekedar memberanikan diri untuk pegang mobilnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi Loa itu tidak cukup hanya berhayal, ada action gitu. Misal Anda mau rumah, ya rumahnya di mana, sebelah mana, di tanah sebelah mana, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, harga tanah di sana gimana, itu Loa. Ya, intinya Loa itu ada action. Tapi kalau berhayal itu ya wis rebahan aja, bayangin aja, suamiku ganteng kaya, tapi nggak pernah. Contoh nih untuk Loa jodoh. Pengen suaminya ganteng, kaya gitu ya, setia, tapi nggak pernah merawat diri, mandi aja 7 hari sekali misalnya. Itu berhayal. Kalau Loa itu tetap otomatis kalau aku pengen punya suami yang ganteng, yang setia dan sebagainya, betah di rumah, ya berarti Anda ada actionnya apa? Merawat diri gitu loh. Itulah yang namanya Loa gitu. Oke. Nah, kenapa kadang Loa itu nggak berhasil, Mas? Nah, Loa kadang nggak berhasil. Bisa jadi karena orang tuh memiliki belief system seperti mental block dan lain sebagainya. Jadi belief systemnya tuh kebalikan daripada Loanya itu. Contoh misalkan pengen kaya, tapi dia punya belief system bahwa orang kaya susah masuk surga. Maka ini Loanya ini tabrakan gitu loh. Nggak berpotensi nggak terwujud gitu. Atau pengen suami kaya, tapi punya belief system bahwa rata-rata suami kaya itu selingkuh. Akhirnya apa? Nggak tercipta karena ada belief system kebalikan atau ada mental block di dalam diri sehingga apa yang diloakan tidak berhasil. Misalkan pengen punya mobil. Waduh, tapi mobil tuh pajaknya setahun lumayan ya gitu. Perawatannya servis sebulan aja udah di atas 1 juta ya kalau di dealer resmi gitu. Nah, ini berarti kan ada mental block. Maka untuk Loanya mobil ini nggak akan tercapai gitu, akan terhambat gitu. Oke, jadi misalnya Mei pengen Fortuner gitu. Apakah itu harus test drive ke showroomnya? Kita coba-coba test drive gitu, atau nanti di jalan ada Fortuner, kita foto, kita visualisasi, afirmasi setiap malam gitu, Mas? Action tuh yang pasti Loa itu ada actionnya, ada tindakannya. Sekedar mencari harganya berapapun juga bagian dari itu. Kalau dulu yang saya lakukan, saya nonton dulu di YouTube. Bahkan sorry nih, saya lagi BAB. Kalau teman-teman tahu tentang pikiran bawah sadar, pada saat BAB itu kan critical factor itu kan buka.
Pikiran bawah sadar buka. Nah, pada saat saya bisa nonton tuh video itu, mobil yang mau saya beli, saya tonton terus tiap pagi. Mau tidur kan ngantuk nih, ya kan? Daripada proses visualisasi ribet-ribet, saya nonton videonya sambil ngantuk, sambil ketiduran gitu. Nah, setelah itu, saya cari-cari harga, saya cari dealernya di mana. Ternyata ada penawaran test drive. Ya sudah, test drive aja gitu loh. Kalau sudah bisa nyetir, kalau belum bisa, misalkan di pameran, beranikan Anda ke dealernya gitu loh. Walaupun Anda nggak bawa duit, belum punya pada saat ke dealer, tapi Anda tuh sudah menyatukan diri, menyelaraskan. Oh, Fortuner tuh gini, setirnya kayak gini, duduknya begini, megahnya. Jadi Anda tuh ngerasa vibes-nya tuh dapat. Anda menyelaraskan itu. Nah, nanti ketika visualisasi kan lebih mudah. Gitu. Jadi Loa tuh yang begini, nggak cuma berkhayal membayangkan Fortuner toh, tapi nggak tahu harganya berapa, nggak tahu dealernya di mana, nggak pernah megang Fortuner gitu ya. Jadi Loa itu lebih kepada ada tindakan nyatanya juga. Gitu. Oke, jadi kesalahan umum orang itu yang bikin nggak berhasil itu adalah belum ada action ya, Mas ya? Ya, salah satunya sama ada mental block. Mental block kebalikan. Misal nih, Mei pengen Fortuner, habis itu ngecek pajaknya, aduh, pajak setahunnya segini, aduh, biaya servis segini, itu bisa menghambat. Tapi kalau Loa, saya punya Fortuner, plus saya punya penghasilan berapa gitu loh, sehingga pajak segitu kecil lah gitu loh, servis segitu kecil lah. Nah, ini bisa mensupport Loa-nya bisa tercapai gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Loa, apakah ada Loa yang bisa membantu dalam hal karir, Mas? Bisa. Ya, Loa dalam hal karir bisa. Saya juga mempraktekkan itu. Jadi saya dulu membayangkan kerja saya itu, saya punya jabatan, tanda tangan saya itu laku. Tuh, saya kerja di kantor, saya tanda tangan, jabatan saya laku. Walaupun saya jabatannya supervisor area, tapi minimal seminggu sekali saya ngantor. Jadi pada saat ngantor ya saya ngurusin tanda tangan tuh berita acara, usulan promosi, kemudian dari departemen lain dan sebagainya, itu tanda tangan tuh laku gitu loh. Awalnya dari apa? Dari saya membayangkan. Dari apa? Dari Loa gitu loh. Jadi Loa untuk karir pun bisa gitu. Oke, jadi kalau Loa untuk karir itu actionnya gimana, Mas? Actionnya ya otomatis apa? Dirinya yang diperbaiki. Jadi misalkan pengen naik jabatan tapi males-malesan, ya nggak sejalan dengan Loa gitu loh. Kalau memang mau berkarir, tunjukkanlah potensi dirimu. Misalkan ada kesempatan naik jabatan, siapa mau tes interview? Nggak mau. Siapa mau ini? Nggak mau. Aduh, aku nunggu ditunjuk aja lah. Ya sudah, Loanya nggak terjadi gitu loh. Ketika ada tes atau apa, ajukan diri. Siapa siap jadi supervisor ya? Saya angkat tangan gitu loh. Nggak nunggu, enggak biar yang lain dulu, aku ini aja. Atau pas ditunjuk malah nggak mau. Saya kan terlalu muda, yang lain yang senior ada, masuk saya. Nah itu akhirnya Loanya nggak berhasil juga gitu. Jadi butuh di dalam diri ada action juga Loa itu. Gitu. Nah itu untuk karir. Kalau untuk jodoh nih, gimana Mas? Ya jodoh berarti kan actionnya gimana? Kalau afirmasi membayangkan teman-teman udah jago lah ya. Iya, membayangkan. Udah jangan ditanya lagi ya gitu, Mas kan? Ya. Nah actionnya adalah kalau untuk jodoh ya pandai-pandailah merawat diri. Kemudian terbukalah. Karena kadang ada orang itu misalkan Loanya pengennya ya tadi suaminya kaya raya dan sebagainya, tapi punya belief system orang kalau kaya kan selingkuh gitu. Padahal miskin selingkuh juga banyak gitu loh. Bedanya yang satu di sebelah pohon pisang, yang satu di hotel bintang 5 gitu loh. Apalagi nih Gayongping ini sangat mempengaruhi belief system loh teman-teman ya. Akhirnya orang pada minder, buat apa aku cantik gitu loh. Dan lain sebagainya. Itu bukan bagian dari contoh nyata realita di dunia teman-teman. Itu sebagian kecil peristiwa yang kebetulan diviralkan gitu ya. Nah maka hati-hati membahas itu, karena kalau Anda punya belief system, wah makin curigaan sama suami dan lain sebagainya, itu juga Loa negatif. Yang awalnya suaminya tidak selingkuh gitu ya, jadi berpotensi karena ada Loa yang tidak baik. Nah kalau Loa yang baik tadi, kalau narik jodoh, ya Anda harus terbuka. Kalau Anda pernah punya luka batin dengan ayah, dimaafkan dulu ayahnya. Karena dia adalah sosok seorang pria. Dia adalah tempat wanita jatuh cinta pertama kalian dengan ayah. Karena rata-rata kecenderungannya yang saya temui saat ini, kalau bermasalah dengan ayah, rata-rata itu bisa jodohnya seret, bisa pas berkeluarga itu nggak baik. Terus kemudian, apa melayakkan dirinya Loa untuk jodoh? Jadilah wanita yang feminim. Karena wanita yang maskulin itu keluar dari kodrat. Rata-rata case rumah tangga yang kurang baik, kecuali tidak berdamai dengan ayah, ada problem dengan ayah di masa lalu, itu juga karena apa? Karena terlalu maskulin.
Nah, saat ini fenomena cewek maskulin itu banyak. Itu loh, dia nguatur-nguatur, dia merasa bertanggung jawab atas semuanya, berkuarir gila-gilaan. Maka cek deh, wanita karir, kalau di rumah dia nggak bisa feminim, mesti keluarganya nggak bagus. Dan wanita yang maskulin cenderung menarik pria lemah. Lemah secara ekonomi, secara keputusan, secara kesehatan. Bahkan saya sempat ngetes beberapa teman-teman yang bermasalah karena dia terlalu maskulin. Saya sampai nanya, maaf ya Bu, ya ini hanya untuk testing aja. Apakah suami diranjang juga lemah? 100% mereka bilang iya. Gitu. Okay. Jadi kalau teman-teman mau loa untuk jodoh, jadilah wanita yang feminim, jangan maskulin. Kita langsung masuk aja kali ya, Mas ya. Ke kelas offline. Offline atau online dulu? Online apa offline ya? Ya udah online deh ya. Online dulu, yang online dulu. Oke, siapa kira-kira yang cocok untuk ikut kelas online dan offline ini? Oke, jadi teman-teman gini, kalau teman-teman merasa sudah berjuang ekstra, merasa sudah berkarya luar biasa, tapi hidupnya belum berkelimpahan, maka cocok banget untuk ikut kelas online maupun offline. Atau gini, tadi di TikTok juga ada pertanyaan, saya belum sempat jawab, saya pengen jawab di sini. Jadi, ada yang nanya gini, koruptor itu kok kaya raya gitu loh, padahal vibes-nya rendah gitu loh, dia menipu dan lain sebagainya. Nah, goals repent itu adalah berkelimpahan tuh dari 3 sisi, jadi bukan kekayaan tok ya teman-teman ya, tapi kelimpahan itu dari 3 pilar. Yang pertama adalah dari berkelimpahan secara materi, yang kedua adalah dari emosi positif, atau emosi tinggi, vibrasi tinggi, ya, ketenangan batin, damai, dan bahagia. Yang ketiga, kedekatan dengannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman butuh ketiganya ini, itu cocok banget untuk ikut kelas online maupun offline. Kalau online itu teman-teman praktek saya pandu dari apa yang saya tulis di buku ini. Lalu kalau offline itu praktek bagaimana menggerakkan energinya. Ini loh skill-skill terkait dengan energi, bagaimana energi menggerakkan benda dan lain sebagainya gitu. Oke, nah meskipun kelas online ini semakin populer ya Mas di kelas-kelas itu, gimana sih cara Mas Bimo membuat mereka itu tetap fokus meskipun kelas online ini? Apakah ada nanti materinya tiap pagi di-share, Mas Bimo itu me-reminder gitu-gitu? Ya, jadi pagi saya berikan materi, gitu ya. Contohnya yang untuk hari besok ya, yang kita bahas tentang kebocoran energi. Nanti pagi saya bahas gitu ya. Ini loh kebocoran energi. Nah, praktek hari ini. Jadi nanti di berikutnya saya kasih arahan prakteknya. Pertama kesadaran dulu, kedua prakteknya, ketiga nanti saya ingetin. Siang jam 12-an saya ingetin, ayo gimana praktek hari ini, ayo sharing di grup, siapa yang sudah ngomentari hal negatif, siapa yang sudah ngeluh, siapa yang sudah, jadi kita saling mengingatkan, seru gitu di grup itu. Nah habis itu sorenya nanti juga saya ingetin lagi, nanti malam prakteknya ini ya, jadi walaupun online, tapi mereka seperti kayak dibersamainya benar-benar nyata gitu loh, karena saya nggak cuma hadir sekali, termasuk kalau ada pertanyaan, saya akan jawab juga di situ gitu. Oke, jadi selalu membersamai ya, ini berarti hari-harinya sibuk ya dengan membersamai para peserta dalam 21 hari ini ya. Betul. Oke, jadi setelah 21 hari itu nanti misalnya berhasil gitu-gitu, apakah tetap nanti kalau misalnya ada pertanyaan Mas Bimo tetap membersamai juga Mas? Ya, masih. Nanti kalau yang sudah selesai, otomatis akan masuk ke grup alumni. Jadi grup alumni itu semua yang sudah pernah ikut kelas Repent nanti akan jadi satu di grup alumni. Teman-teman boleh di situ menambah circle baru, menambah teman baru, menambah relasi baru. Di sana teman-teman isinya yang saling support gitu. Oke. Ada nggak nih? Kan ini kelas online itu sudah berjalan ya. Yang sebelumnya ya, yang batch 1. Itu sudah ada perubahan belum? Atau sudah ada testimoni yang wow belum Mas dari para peserta ini? Rata-rata semuanya tuh mengalami testimoni ya, karena kan kelimpahan itu kan ada 3. Minimal itu yang mengalami kelegaan, kedamaian batin tuh ada. Itu hampir semuanya, ketika yang semuanya praktek ya. Kalau yang nggak praktek ya nggak dapat apa-apa gitu. Kalau yang materi ada yang dapat transferan dari anaknya, ada yang omsetnya meningkat, ada yang gajinya biasanya naiknya itu cuma ratusan gitu ya. Begitu praktek ini naiknya jadi sekitar 3 jutaan, yang awalnya naiknya cuma ratusan ribu gitu.
sampai dia dapat project dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dampaknya tuh saya juga sampai ini ya, sampai terkagum-kagum. Karena saya pernah bilang waktu itu ke beberapa teman juga bahwa saya yakin dan percaya dampak dari buku Repent ini, termasuk di dalamnya adalah kelasnya, sebelum 21 hari selesai, orang sudah mengalami keajaiban. Ini bukan karena saya kepedean, bukan karena kecerdasan saya, bukan. Tapi buku ini sebenarnya hanya mengembalikan teman-teman ke arah yang dituliskan olehnya. Kayak bab 1, kalau kita mengutamakannya, diberi jalan keluar, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman hanya saya bersamai untuk kembali kepada SK kehidupan. Supaya apa yang ditulisnya untuk manusia berkelimpahan dan lain sebagainya itu, Anda mengalami itu. Makanya, kalau ada pertanyaan, apa ukurannya kelas Repent ini berhasil? Salah satunya adalah teman-teman mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan beberapa teman-teman sudah mengalami itu. Itu tanda bahwa teman-teman sudah di track yang benar. Ngomong-ngomong soal overall ya ini Mas Bimo, online dan offline. Itu apa bedanya kelas ini dengan kelas sebelumnya yang di brand lama? Happy Hoki ya namanya ya? Di Happy Hoki, ya. Jadi Happy Hoki itu memang kan untuk happiness saja ya. Kalau Repent ini lebih ke arah spiritualnya, lebih dalam, ke arah kedekatan dengannya, lalu ke arah materi juga, bimbingannya juga ada. Jadi nggak hanya sekedar pengetahuan spiritual, jadi ini lebih kompleks lagi, lebih komplit lagi, dan fokusnya itu ke arah energi, terutama nanti yang online ya. Kalau dulu Happy Hoki itu fokusnya ke konten peristiwa, masalahnya apa, akarnya apa. Nah kalau sekarang itu energinya aja yang diberesin, karena everything is energy. Jadi everything is energy, artinya peristiwa di luar, benda atau apapun itu, susunan partikel terkecilnya kan energi. Ada molekul, ada atom, ada ini atom adalah energi. Nah kalau kita beresin di level energi, maka di level fakta, realita, benda itu otomatis akan ada perubahan gitu. Oke, nah goals utama Mas Bimo terhadap kelas online dan offline ini apa Mas? Ya, goals-nya tadi sedikit saya spill bahwa goals-nya adalah bagaimana setiap orang mengalami apa yang sudah ditulis olehnya. Bahwa kalau bersyukur itu nikmatnya ditambahkan tuh mengalami. Bahwa kalau mengingkari nikmat, asapnya pedih, itu sudah mengalami sih tanpa ikut Repent ya. Terus manusia berkelimpahan itu ngalamin. Terus kemudian bagaimana ketika membereskan hal-hal negatif, rasa-rasa kekurangan, memancarkan kelimpahan juga mengalami kelimpahan. Jadi kalau saya, setiap teman-teman yang ikut bisa mengalami kelimpahan dari 3 hal. Dari sisi materi, dari sisi emosi, dan juga kedekatan dengannya. Karena ini komplit banget. Nyambung tadi yang kenapa koruptor bisa kaya, kita nggak bahas kekayaan saja kok. Koruptor bisa kaya, tapi satu, apakah batinnya tenang? Apakah hidupnya damai bahagia? Bisa jadi keluarganya berantakan, bisa jadi anaknya sibuk flexing-flexing. Berapa banyak tokoh publik yang tidak jujur atau yang kekayaannya nggak benar, anaknya berulah dan jadi terbongkar semuanya. Kita sudah pernah melihat beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin kan case-case-nya itu. Nah kemudian, apakah mereka dekat dengannya? Hidup yang ideal itu ya berlimpah secara materi, berlimpah secara emosi, ketenangan batin, damai dan bahagia, dan juga kedekatan dengannya. Jadi Repent ini sudah goalsnya sudah komplit banget lah. Pilar kehidupannya semuanya bisa teman-teman alami gitu. Jadi lebih komplit ya daripada brand sebelumnya ya Mas Bimo ya. Bye-bye Happy Hoki. Jadi yang masih sering sebut Happy Hoki, sekarang kita udah ganti nama brand jadi Repent ya teman-teman ya. Jadi Repent. Happy Hoki sudah mulai ditinggalkan lah ya. Kita lebih ke Repent yang lebih lengkap nih goals-goalsnya. Betul. Nah, Mas Bimo, kenapa ada orang yang udah ikut kelas nih, tapi nggak berhasil? Itu kenapa, Mas? Ya, jadi yang ikut kelas nggak berhasil, pertanyaannya adalah apakah dia konsisten praktek? Karena bukan berarti gini, ikut kelas tuh langsung disulap, hidupnya langsung berubah. Nggak begitu. Tapi dia praktek nggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada yang sudah mencapai ini, ada yang belum. Nah, kalau di Repent, itu kan penthouse. Saya di awal-awal buku ini mengibaratkan penthouse itu di lantai 9 gitu ya.
Nah, orang-orang yang tidak di lantai 9 itu berarti di lantai 8, 7, 6, 5, 4, bisa juga di basement. Basementmu ada basement 1, basement 2, basement 3. Nah, supaya mencapai lantai 9, kalau orang sudah di lantai 8, maka dia sebentar lagi nyampe 9. Artinya kalau orangnya sudah kaya, tapi kayanya masih nanggung, kalau praktek repaint, kayanya bisa menjadi lebih berkelimpahan. Nah, kalau orang masih tergumul dengan sakit hati, luka, dendam, amarah, bisa jadi dia di basement. Ya, bertumbuhlah. Ada orang lain yang lebih cepat, ada orang lain lebih lambat. Anda di posisi lantai berapa sekarang? Gitu. Yang pertama. Gitu. Yang kedua, Anda naik lantai enggak? Kalau mempertahankan rasa-rasa negatif, nggak dipraktekkan, ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi, teman-teman ikut kelas pengembangan diri manapun, teman-teman tidak dalam rangka disulap lalu celing menjadi ajaib kaya raya sepulang kelas gitu ya. Nggak, teman-teman itu hanya diberikan map, hanya dibantu dibereskan yang menghambat. Setelah itu teman-teman tetap perlu praktek, tetap perlu action gitu. Nah, perbedaannya kelas online dan offline itu apa, Mas? Apa yang kita dapatkan di kelas online, apakah kita juga dapatkan di kelas offline dan sebaliknya? Jadi di kelas online itu prakteknya saya panduan buku. Nah, beberapa praktek-praktek clear terkait energi, pembuktian energi, menggerakkan energi, dan lain sebagainya itu lebih banyak di offline. Termasuk teman-teman nanti yang misalkan kok saya rasanya berat ya untuk melepaskan dendam masa lalu dan lain sebagainya. Nanti akan saya bantu di offline. Kalau yang praktek mandiri kesulitan. Walaupun sebenarnya praktek mandiri, kalau konsisten, itu juga menghasilkan. Kadang kan orang nggak sabar, kayak pertanyaan Mbak tadi. Pengen nggak sabar, pengen segera lepas kecemasannya. Nah, itu sebenarnya nggak sabar aja. Tapi kalau teman-teman itu disiplin, bisa. Tapi kalau misalkan pengen dibantu saya, ya sudah, hadirlah di offline. Nanti saya bantu bereskan. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau ikut kelas online bisa daftar di mana, Mas? Oke, bisa ke sini ya, ada 2171 ini G ini 6, BB ini 88, atau teman-teman masuk ke profil saya juga boleh. Nanti di situ ada webnya, mastbimo.com, di situ juga ada ya. Mas tapi pakai T, mastbimo.com itu. Oke, nah untuk kelas online gambarannya seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi pendaftaran itu ditutup tanggal berapa dan kelasnya akan diadakan tanggal berapa, Mas? Ya, online itu pendaftarannya akan ditutup H-1 dari tanggal 1. Jadi tergantung bulan itu selesainya tanggal berapa. Kalau Februari ini kan berapa? 28 ya? Nah, berarti tanggal 28 ditutup karena tanggal 28 itu sudah praktek persiapan hari 1. Itu selama 21 hari ke depan. Dan nanti ada Zoom-nya juga di setelah selesai 21 hari. Itu.